Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 9 akan mendemokan mengenai bahasa pemrograman yang telah kami buat, yaitu bahasa pemrograman IDN. Sebelum kita masuk ke dalam demo, kami akan menjelaskan mengenai lexer, parser, dan interpreter yang kami buat. Untuk lexer sendiri yaitu adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menerjemahkan kumpulan karakter ke dalam bentuk token. Jadi token-token yang ada pada bahasa IDN itu ini, name, number, dan lain-lain. Kemudian kita untuk perintahnya kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, bila, maka, lain, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada parser atau analisis sintaksis, di mana untuk parser ini adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk mengambil token yang sudah dikonversi pada lexer. Untuk bahasa IDN sendiri, parser di sini kita pakai fungsi untuk parser. Baik, selanjutnya ya pembahasan tentang interpreter. Untuk interpreter sendiri yaitu sebuah program yang digunakan untuk mengeksekusi kode program dan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Maka dari itu, mesin dapat melakukan instruksi sesuai yang diminta. Perintah yang dibuat akan dieksekusi setiap baris, mengikuti logika yang ada pada kode tersebut. Jika dibedakan dengan compiler, hasil pada compiler sudah berupa satu kesatuan perintah berbentuk bahasa mesin, dan proses penerjemahan dilakukan sebelum program dieksekusi. Pada bahasa IDN, untuk interpreter yang dibuat yaitu pada program berikut. Baik, selanjutnya kami akan melakukan demo untuk bahasa pemrograman IDN. Untuk demo sendiri kami sudah menyiapkan 5 file, yaitu tulis IDN, perulangan IDN, perhitungan IDN, percabangan IDN, dan fungsi IDN. Untuk yang pertama yaitu tulis IDN. Tulis IDN sendiri mungkin kalau dalam bahasa pemrograman IDN itu untuk perintah tulis itu untuk menampilkan tulisan. Mungkin jika disamakan dengan bahasa Python sendiri itu menggunakan perintah print. Nah, di sini keluaran yang diwajibkan itu halo dunia pada terminal CMD ketika program sudah dijalankan. Untuk menjalankan programnya sendiri kita menggunakan Python, kemudian lokasi main, dan yang ketiga yaitu lokasi file yang berekstensi IDN. Untuk saat ini kita akan mencoba perintah tulis, dan perintah tulis itu ada di file tulis IDN. Maka kita tulis IDN. Nah, keluaran dari terminal yaitu halo dunia, dan ini sudah sesuai dengan apa yang kami inginkan. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan.idn yang berisi mengenai aritmatika. Untuk aritmatika sendiri, kita dalam bahasa IDN bisa melakukan perhitungan tanpa variabel. Sebagai contoh, 3 plus 4 yang nanti hasilnya keluaran pada terminal ketika dijalankan yaitu 7. Atau kita bisa menggunakan perhitungan dengan menggunakan variabel. Sebagai contoh, A sama dengan 8, B sama dengan 4. Dan untuk menampilkannya kita harus menggunakan perintah tulis. Untuk penjumlahan yaitu A plus B. Kemudian untuk pengurangan kita juga menggunakan tulis A min B. Dan untuk perkalian kita juga menggunakan perintah tulis A star B atau A kali B. Dan untuk pembagian kita juga menggunakan perintah tulis A garis miring B. Untuk menjalankannya juga sama, mungkin untuk lokasi ketiganya itu berbeda. Jadi Python, kemudian lokasi main, kemudian lokasi file berekstensi IDN, yaitu perhitungan IDN.
Baik, untuk hasilnya yaitu sudah sesuai dengan apa yang kami inginkan. Jadi untuk 3+4 itu hasilnya 7 pada perhitungan tanpa variabel. Kemudian untuk perhitungan dengan variabel yaitu A sama dengan 8, B sama dengan 4. Untuk penjumlahan 8 tambah 4, 12 juga sudah sesuai. Kemudian untuk pengurangan 8 kurangi 4 juga sudah sesuai yaitu 4. Kemudian perkalian 8 dikali 4 yaitu 32 juga sudah sesuai. Dan untuk pembagian 8 bagi 4 juga sudah sesuai. Namun untuk perhitungan sendiri untuk angka-angkanya masih menggunakan integer. Kemudian akan saya lanjutkan dengan seperti yang ada pada kode ini, yaitu mengenai komentar. Untuk komentar sendiri kita menggunakan simbol backend yang mungkin pada key atau tombol sebelah kiri angka 1 pada keyboard. Komen sendiri biasanya digunakan untuk menandai program-program yang sudah dibuat. Nah, untuk komen sendiri seharusnya itu tidak tampil pada terminal ketika program dijalankan. Seperti pada terminal di bawah, itu sudah berjalan sesuai dengan fungsinya untuk komentar dan tidak ditampilkan pada hasil output ketika setelah dieksekusi. Kemudian untuk yang keempat yaitu fungsi. Untuk fungsi sendiri, mungkin kalau dalam Python bisa fun atau menggunakan function. Namun dalam bahasa pemrograman IDN sendiri, kami menggunakan perintah fungsi. Kemudian diikuti nama fungsi yaitu baca. Tidak lupa menggunakan simbol buka kurung dan tutup kurung. Kemudian menggunakan arrow ini yang nanti untuk menunjukkan isi dari fungsi tersebut. Untuk isi fungsi baca sendiri, kami menggunakan perintah tulis hari yang cukup, yang nanti akan mengeluarkan output hari yang cukup baik. Untuk melakukan perintah tersebut, karena sudah ditulis dalam fungsi ini, fungsi baca ini, untuk seharusnya dapat berjalan dengan melakukan pemanggilan fungsi tersebut, yaitu baca dalam kurung tutup kurung. Maka kita coba melakukan eksekusi. Baik, seperti yang terlihat, untuk eksekusi dari fungsi baca ini menampilkan output hari yang cukup baik, yang merupakan isi perintah dari tulis ini. Jadi untuk fungsi juga sudah sesuai dengan apa yang kami inginkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk perulangan. Di sini di bahasa IDN perulangan kita inisialisasi dulu variabel A sama dengan 4. Selanjutnya untuk di sini untuk di bahasa IDN itu merupakan perulangan, yaitu kalau di bahasa lain mungkin kita bisa menuliskan for. Kita ada variabel lagi, variabel E, kita isi kosong hingga ini di variabel lain di bahasa pemrograman lain kita memakai itu karena di IDN sudah kita buat token hingga 5. Terus ada maka pada bahasa IDN untuk maka atau maka ini di bahasa pemrograman lain kita kenal dengan then. Tulis seperti yang sudah dijelaskan tadi, tulis itu untuk print, artinya untuk memunculkan yang ada di sini pada terminal. Nah, di sini ada 4. Untuk E sama dengan 0 hingga 5, maka tulis A plus E, di mana nanti perulangannya untuk menjalankan seperti biasa, kita masuk ke Python. Terus letak di mana mainnya berada, karena di sini file kita atau perulangan kita berada di file perulangan.idn, maka kita jalankan perulangan.idn.
Ya, ini ada sudah muncul perulangannya dari 4, awal 0, yang print 4 tambah 0, 4, terus perulangan tambah 1 lagi, 4 tambah 1, 5, 6, 7, dan 8. Diulang sebanyak 5 kali. Terima kasih untuk penjelasan perulangan, sudah sesuai dengan yang kami harapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan program kelima, yaitu berupa percabangan. Nah, di mana kita akan memberikan inisiasi yaitu A sama dengan 3, B sama dengan benar, C sama dengan salah. Nah, di mana kalau di dalam bahasa C++, jika if sama dengan A, maka ditulis benar, dan else ditulis salah. Nah, dalam bahasa pemrograman IDN kita menggunakan perintah bila A sama dengan 3, maka ditulis variabel B, di mana B sama dengan benar, lain ditulis C atau salah. Nah, untuk menjalankan programnya sendiri, yaitu kita memberikan perintah Python, yaitu main py, filenya yaitu percab. Maka nanti akan memberikan outputan berupa benar, karena di sini kita sudah mendeklarasikan bila A sama dengan 3, maka ditulis B. Nah, di sini sudah terdapat perintah benar. Nah, apabila di sini kita memberikan bila A kita ganti angka 4, maka outputnya akan memberikan output berbeda, yaitu salah, karena kita sudah mendeklarasikan di atas bahwa bila A adalah 3. Maka kalau bila A sama dengan 4, maka yang ditulis yaitu C, yaitu salah. Nah, demikian program percabangan dari saya. Baik, sekian presentasi mengenai demo bahasa pemrograman IDN dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mau secara sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.